Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, their dirty earth is joy, their dirty earth is joy. You up in check in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? And time is here, his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God have to run. Bahwa orang Israel harus disunat sebelum makan domba dan sayuran pahit yang diizinkan untuk mereka makan selama pesta Paskah. Kita semua perlu memahami bahwa orang Israel yang memakan domba dan mengecat tiang pintu dengan darahnya yang telah disunat. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti upacara Paskah harus disunat.
Begitulah cara mereka dapat mengambil bagian dalam upacara tersebut. Itu adalah perjanjian Allah bahwa orang-orang yang tidak bersunat harus dipisahkan dari umat Allah. Dalam pengertian rohani, itu adalah dosa yang mengarah kepada kehancuran karena kurangnya iman. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa sunat rohani adalah satu-satunya cara untuk menerima keselamatan dari Allah. Apa sunat yang harus diperiksa setiap orang? Sekarang ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Kita harus ingat bahwa orang Israel telah disunat sebelum mereka berpartisipasi dalam upacara Paskah. Abraham dan keturunannya menjadi umat Allah dengan disunat. Dalam perjanjian lama, mereka yang tidak disunat tidak bisa menjadi umat Allah. Hak mereka untuk mengambil bagian di dalam pesta Paskah dirampas. Hanya mereka yang menaruh imannya kepada perjanjian dan disunat yang bisa menjadi anak-anak Allah. Orang percaya Yesus harus menerima sunat rohani yang membawa pengampunan dosa dan warga negara kerajaan Allah. Orang Israel yang disunat dalam daging mereka hidup bersama di Mesir selama 430 tahun. Di bawah perbudakan brutal dalam pemeliharaan baik Allah. Mereka berdoa kepada Allah, "Oh, Allah, tolong keluarkan kami dari Mesir." Allah menjawab doa mereka. Mereka bisa meninggalkan Mesir dengan mengecat ambang pintu dan kedua tiang pintu dengan darah anak domba. Ketika mereka akan merayakan Paskah, di padang gurun, mereka yang tidak bersunat harus disunat secara daging sebelum berpartisipasi dalam pesta itu.
Orang Israel membunuh seekor domba dan mengecat tiang pintu mereka dengan darahnya saat malaikat maut melewati rumah mereka. Karena itu, maut tidak memasuki pintu mereka, melainkan melewati mereka. Kematian tidak menimpa mereka, tetapi wabah melanda mereka. Sejak Abraham, orang Israel disunat ketika mereka berusia 8 hari. Orang Israel yang menjadi umat Allah takut akan Allah dan berseru kepada Allah untuk penyerahan dari kesulitan mereka. Orang Israel yang tinggal di Mesir masih harus disunat, dan hanya mereka yang disunat ketika berusia 8 hari yang diakui sebagai umat Allah. Ini seperti penyunatan dosa pada zaman Yesus dengan percaya kepada baptisan Yesus. Mereka menerima sunat dalam daging karena mereka percaya kepada apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Beberapa ratus tahun kemudian, Allah membuat perjanjian yang sama tentang sunat dalam daging dengan orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Keluaran 12 ayat 47 sampai 51 mengatakan, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia anggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Itu adalah perintah Allah bahwa setiap orang yang akan merayakan Paskah
harus disunat, dan siapapun yang berikut serta dalam Paskah tanpa disunat terlebih dahulu akan dihapuskan dari orang-orang. Allah mengatakan kepada kita untuk percaya bahwa sunat daging dalam perjanjian lama adalah sunat rohani yang dilakukan Yesus untuk melenyapkan dosa dari orang-orang berdosa. 1 Petrus 3 ayat 21 berkata, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saya bertanya kepada Anda yang percaya kepada Yesus, apakah Anda percaya kenyataan bahwa semua dosa Anda diambil alih kepada Yesus melalui baptisannya? Jika Anda memahami dan percaya kebenaran baptisan dan darah Yesus, Anda menyadari bahwa Anda telah menjadi orang kudus yang telah disunat secara rohani. Dan Anda akan percaya kepada kebenaran rohani bahwa tanpa baptisan Yesus tidak akan ada korban darahnya di kayu salib. Jika Anda hanya percaya kepada salib dan bukan baptisan Yesus, yang memberikan pengampunan dosa, Anda akan menemukan diri Anda jauh dari belas kasihan Allah dan tetap berada di dalam dosa. Sunat di dalam perjanjian lama adalah untuk memotong kulit katan seseorang, tetapi sunat rohani untuk keselamatan dicapai dengan iman percaya bahwa baptisan Yesus yang menanggung segala dosa kita dan membawa keselamatan bagi kita. Kita harus percaya kebenaran bahwa keselamatan dari dosa dimulai dari baptisan Yesus dan diakhiri dengan darah Yesus. Dengan menerima dan mempercayai firman baptisan dan darah Yesus, kita bisa menjadi anak-anak terang. Keyakinan seperti itu membedakan orang yang dilahirkan kembali dari orang yang tidak dilahirkan kembali. Tuhan kita menghapus dosa dunia dengan baptisan dan darahnya dan memberitahu kita untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, jika kita ingin bersaksi tentang Allah bahwa kita telah menjadi umatnya, kita harus percaya kepada baptisan Yesus. Jika tidak, kita akan disingkirkan dari Yesus. Sunat rohani untuk keselamatan dari dosa adalah baptisan Yesus, dan sunat dalam perjanjian lama adalah iman untuk memotong kulit katan seseorang. Keselamatan diselesaikan oleh iman dalam baptisan Yesus dan darah Yesus, anak domba Paskah. Pasangan sunat daging di dalam perjanjian lama adalah baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Yesaya 34 ayat 16 mengatakan bahwa semua firman Allah memiliki pasangannya sendiri. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Allah, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka.
Firman di dalam perjanjian lama memiliki pasangannya di perjanjian baru dan sebaliknya. Tidak ada satu ayat pun sun comes up, it's a new day coming. We come to sing a song together, whatever may pass, and whatever may before me. Let my heart sing when the evening comes. With the Lord of my soul, oh my soul, blessed is hope, love never before, and worship your holy name. Sejujurnya, selama 10 tahun saya percaya kepada darah Yesus. Saya sangat antusias saat itu. Namun selama ini, hati saya selalu terikat oleh dosa. Meskipun saya percaya kepada Yesus dengan antusias, saya masih memiliki masalah dosa. Tetapi ketika saya mengetahui tentang sunat rohani dilahirkan melalui baptisan Yesus, saya dilahirkan kembali. Setelah saya dilahirkan kembali, saya menyadari bahwa sunat dalam perjanjian lama adalah baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Begitulah cara saya menaruh kepercayaan saya dalam hal ini. Apakah benar mempercayai darah Yesus bersamaan dengan baptisan Yesus? Apakah iman saya berdasarkan pada Alkitab? Setelah saya dilahirkan kembali dengan percaya kepada baptisan dan darah Yesus, saya mulai bertanya-tanya tentang iman saya seperti ini. Apakah itu membuat iman yang benar untuk hanya percaya bahwa Yesus mati untuk saya tanpa baptisan? Apakah Dia tetap Allah dan Juru Selamat saya terlepas dari apakah saya percaya bahwa Yesus menanggung dosa saya melalui baptisannya? Saya memiliki pertanyaan-pertanyaan ini saat saya membaca Keluaran 12. Hari ini,
Orang Kristen hanya menaruh iman mereka kepada darah di kayu salib dan mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka saat mereka membaca kitab Keluaran 12. Tetapi saya tetap berpikir mereka harus menguji kembali iman mereka meskipun mereka mengaku bahwa Tuhan adalah Kristus dan Anak Allah yang hidup. Mereka tetap berada di dalam dosa. Mereka menganggap bahwa mereka telah diselamatkan. Meskipun masih ada dosa, karena mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi sebenarnya iman seperti itu tidak didasarkan kepada kebenaran. Iman orang benar yang telah dilahirkan kembali ditempatkan kepada baptisan dan darah Yesus. Lalu apa yang sebenarnya dikatakan firman Allah di dalam Keluaran 12 kepada kita? Saya memeriksa bab ini dengan cermat dan teliti. Saya bertanya kepada diri sendiri, bukankah itu masalah bagi orang Kristen untuk mengabaikan baptisan Yesus tetapi hanya percaya kepada darah? Bahkan, sebelum saya menyelesaikan bab ini, saya menemukan kebenaran bahwa itu bukan hanya dengan darah. Saya dapat mengkonfirmasi kebenaran bahwa sunat rohani yang sejati adalah mungkin ketika kita percaya kepada baptisan Yesus dan darah di kayu salib. Dari Keluaran 12 ayat 47 sampai 49. Saya dapat melihat Allah ingin mereka disunat sebelum memakan domba yang telah dikorbankan untuk hari raya Paskah. Itulah sebabnya di dalam Keluaran 12 ayat 49 Allah berkata, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Dari ayat ini, saya menemukan kebenaran bahwa mereka yang tidak disunat tidak dapat makan domba Paskah yang menandakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya menerima Injil air dan Roh di hati saya ketika saya mengalami sunat rohani. Saya dapat berdiri teguh di atas kebenaran yang membuat hati saya bersih seputih salju dengan menerima kenyataan bahwa semua dosa kita
ditimpakan kepada Yesus melalui baptisannya, dan bahwa ia telah menanggung semua penghakiman kita, menggantikan kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Saya menyadari kebenaran bahwa sunat dan darah anak domba ada di kedua perjanjian untuk membawa keselamatan kepada orang Israel dari dosa dunia. Sunat di dalam perjanjian lama adalah baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Keduanya adalah sunat, satu di dalam daging, yang lainnya di dalam hati. Dan darah anak domba di dalam perjanjian lama adalah darah Yesus di kayu salib. Saya jadi percaya bahwa Yesus tidak menanggung hukuman atas dosa-dosanya sendiri, tetapi dengan menanggung dosa dunia melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dia menjadi juru selamat dunia. Mereka yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis telah menanggung dosa dunia atas nama semua orang di dunia menerima dua hal ini: baptisan dan darah Yesus. Namun, mereka yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi menolak untuk percaya kepada baptisannya, tidak percaya kepada sunat rohani. Oleh karena itu, mereka tetap berada di dalam dosa mereka dan menjauh dari Allah meskipun mereka percaya kepada Yesus. Kenapa mereka masih menjadi orang berdosa ketika mereka sudah begitu lama percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka bisa hidup dengan rasa bersalah di dunia ini dan menuju kehancuran? Mereka sangat menyedihkan karena mereka tidak menerima kenyataan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa kepada Yesus melalui baptisan rohani yang membawa keselamatan kekal. Mereka tidak memiliki cara lain selain tetap di dalam dosa. Mereka bersikeras bahwa mereka telah menerima pengampunan dosa dengan hanya percaya kepada salib. Tetapi iman seperti itu tidak membuat orang percaya utuh. Mereka yang hanya percaya kepada darah Yesus tidak bisa menghapus dosa mereka dengan iman. Mengapa demikian? Itu karena mereka tidak memiliki iman kepada baptisan Yesus yang menghapus dosa mereka untuk selamanya. Hanya jika
kita percaya kepada air atau baptisan Yesus dan darah Yesus sesuai dengan hukum rohani untuk keselamatan yang telah ditetapkan Allah, kita bisa diselamatkan dari dosa dan kita bisa menjadi umat Allah. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Jika Anda bersikeras hanya kepada darah Yesus sebagai sunat rohani, Anda perlu memeriksa diri Anda sendiri. Apakah Anda dapat diselamatkan sepenuhnya dari dunia dan memperbarui iman Anda? Bangsa Israel diselamatkan dari segala dosa dunia dengan percaya kepada sunat dan darah di dalam perjanjian lama. Dan kita diselamatkan dari segala dosa kita ketika kita percaya kepada baptisan Yesus dan darah di kayu salib yang dicatat di perjanjian baru. Orang-orang yang percaya kepada kebenaran ini menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Dengan dua hal ini, sunat dan darah anak domba atau baptisan Yesus dan darahnya, kita bisa menjadi umat Allah. Kebenaran ini adalah firman dilahirkan kembali melalui air, darah, dan roh yang disebutkan Yesus. Apa pengampunan dosa yang dibicarakan Alkitab? Yesus meninggalkan tahta surgawinya, datang ke dunia ini, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun dan menanggung dosa dunia. Ini adalah Injil sederhana. Darah Yesus melambangkan penghakiman atas dosa-dosa. Ia tanggung melalui baptisan. Dia datang sebagai juru selamat umat manusia dan membebaskan semua orang berdosa dari segala dosa dunia dengan memberikan air dan darah yang merupakan Injil sederhana. Apakah kelahiran kembali kita dicapai hanya dengan darah? Tidak. Kita diselamatkan dari dosa dengan baptisan Yesus dan darahnya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Kepada mereka yang hanya percaya kepada darah Yesus. Apakah orang berdosa menjadi benar dengan hanya percaya kepada darah Yesus?
atau dengan mempercayai baptisan Yesus yang diterima dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan darah di kayu salib, saya ingin bertanya, yang mana yang merupakan menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima